ayat dan hadis juga nggak cukup. Tapi yang lebih penting adalah sepulang dari sini kita tambah dekat sama Allah. Ya. Karena bisa jadi ada yang sambil jualan, terus Allah tahan pembelinya, jadi nggak ada yang beli. Karena nggak ada yang beli, jadi bisa fokus mendengarkan. Pulang-pulang dia yang tambah soleh, berarti dia yang sukses ngajinya. Ya. Daripada mungkin yang sudah berada di majelis ini, naon eta? Apa? Ada bandara dekat sini. Ya, lanjut. Daripada yang sudah berada di majelis ini terus ngerasa basi, udah pernah dengar semua ilmunya, pulang-pulang tidak tambah takwa, berarti gagal ngajinya. Ketemu orang soleh itu enak tuh. Kadang ditanya, kok berani-beraninya ceramah di hadapan ibu bapak yang soleh-soleha? Kan ceramahnya bukan pengen bikin kalian kagum, betul? Kalau ngomongnya salah gimana? Nah pasti dibenerin, orang soleh semua ini, betul? Ya. Jangankan salah ngomong, kita datang bawa dosa, ketemu orang soleh, dirangkul tuh, ayo kita sama-sama jadi baik. Ya. Jadi tenang aja, nanti kalau kita ngaji, nanti mungkin ada aja yang ngomongin, Allah, so alim, so soleha. Pernah ada yang komen gitu? Ngaji sekali-kalina langsung ada yang julid. Ya, nanti kan dijawab, tenang aja. Ngaji bukan tanda orang alim, tapi tanda pengen jadi alim. Baru ke pengen ya. Berhasil nggak jadi alim? Nggak tahu. Allah tolong jadi. Allah nggak tolong, aku mah Allah. Nah kita mah hamba ya, cuma bisa nurut. Nah selagi niatnya benar, Allah nggak akan sia-siakan. Terserah orang mau ngatain Allah sekarang pakai kerudung sok soleha ya, biasa ke warung nggak pakai. Dan ngaji bukan tanda orang soleha, tanda pengen jadi soleha. Baru dia pengen ya, semoga Allah tolong. Lagian kalau Allahnya udah benci sama kita, mudah bagi Allah mematikan siapapun, kapanpun, dimanapun, betul? Mudah nggak bagi Allah? Kita maksiat langsung plek, mati saat itu. Cuman kenapa masih rame begini? Ya Allah masih nungguin tobat kita ya. Allah berfirman di Quran surat 35, surat Fatir ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka ala dhuhriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kok apa artinya? Kata Allah nih, bukan saya Bu ya. Kata Allah, kalau setiap manusia bikin dosa kontan balasannya detik itu juga, maka kata Allah tidak akan tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Berarti mati semua. Berarti kan maknanya satu, nggak ada yang luput dari dosa. Dua, tidak dosa sekecil apapun ternyata layak kita itu dimatikan. Cuman tadi Allah menjawab, kenapa kita masih rame? Walakin yu'akhiruhum, tapi Allah akhirkan untuk mereka. Sampai kapan? Ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Ya. Jadi tenang, kalau Allah udah bersama kita, gampang. Lagi maksiat, plek, mati tahu-tahu. Tapi kalau habis maksiat kita masih hidup, sederhana. Berarti Allah nungguin tobat kita. Ya. Kalau lihat orang juga sama. Kok saya ngelihat dia nih, bahkan saya rekam, ada buktinya. Tinggal kita tanya, yang ibu lihat lagi maksiat masih hidup nggak Bu? Masih sih. Ya udah, berarti kata yang punya langit dan bumi aja Allah masih kasih dia kesempatan. Apa hak kita main ngatur-ngatur? Yang kayak gitu pasti ke neraka. Yang kayak gitu nggak bener. Yang kayak gitu aja. Yang ngomong aja layak Allah matiin. Ya. Jadi kita masih sibuk jadi baik aja lah. Ya. Tapi dia beneran bikin dosa. Kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang. Kita meninggal ditanya kelakuan masing-masing. Emang kita meninggal ditanya, kamu tahu nggak aib tetangga kamu apa aja? Enggak.
Jadi jangan sibuk sama aib orang lain. Salah satu tujuan kita ngaji kan jadi makin tahu dengan kekurangan diri sendiri itu. Iya, kalau makin ngaji malah makin pinter nyari aib orang lain, ada yang salah ngajinya. Ya. Ada bukan bener-beneran atau ya. Yang penting mah muda, tua, sakit, sehat, ujung-ujungnya sama apa? Mati. Cuman kan mati yang penting husnul khotimah, betul? Nah, husnul khotimah itu bukan perkara mati karena apa, tapi mati sedang apa. Beda tidak? Contoh ya, contoh. Kok matinya karena COVID, tapi nuju naon? Lagi sujud rakaat terakhir aman, husnul khotimah. Daripada misalkan kok meninggalnya di masjid, nih masya Allah, tapi lagi apa? Lagi nyolong speaker jatuh ketiban. Suul khotimah. Jadi sing istiqomah, rela, sing nurut ke Allah. Saya dapat diminta bahasannya terkait perihnya riba, katanya. Perih nggak sih Bu? Tergantung ya. Tergantung kita nganggap perihnya itu apa. Karena banyak pesawat amat ya. Nah, balik lagi ya, contoh-contoh. Ada orang ketinggalan sholat, muslim sih dia, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis. Pas kehilangan duit nangis, berarti yang ada di hatinya. Ada orang muslim sih dia, ketinggalan sholat gak pernah nangis, pas kehilangan jabatan baru nangis, berarti di hatinya. Nah, riba itu baru jadi pahitnya, pasti pahit, tapi lihat ya, saya pengen dalam bentuk kisah dongeng ya. Ini kisah nyata. Ada sepasang suami istri. Kita tidak perlu menyebutkan nama dan di mana karena kita cuma pengen ambil pelajarannya ya, supaya kita semua sama-sama jadi baik. Sering ngaji, sering ikut pengajian, bahkan istiqomah 5 waktu berjamaah. Suatu ketika mereka pengen ngembangin usahanya, bisnisnya, ya. Maka perlu modal dong, ya. Nah, pinjem kemana-mana, nggak ada yang mau minjemin kecuali dengan satu cara, berbunga, ya, berbunga. Maka buntu nih, wah nggak ada yang mau minjemin modal, kita nggak bisa ngembangin usaha. Gimana? Satu-satunya cara tinggal ke bank nih, riba, ya. Tapi kan kita tahu itu nggak boleh, Papa. Tapi gimana lagi, Mama? Ya, gitu ya. Obrolan rumah tangga ya. Saya ngomong mamahnya bukan ke ibu, Bu. Jadi jangan dijiwai kayak gitu, Bu ya. Lanjut nggak ceritanya? Singkat cerita, akhirnya mereka minjamlah. Bismillah, nanti tinggal kita tambah banyak sedekahnya. Ya kadang ngeliatnya manusia ya, giliran pengen minjem duit ke bank riba, bismillah. Main judi aja ada yang bismillah, makan nggak bismillah ya. Ya lucu ya manusia ya. Oke Bu, singkat cerita, usahanya beneran tambah lancar, bisnisnya tambah laris, tambah besar, tambah kaya. Maka hukuman dari Allah mulai datang. Apa hukuman pertamanya? Oh enggak langsung sakit, enggak langsung cilaka, enggak gimana. Hukuman pertamanya, dari yang biasanya sholatnya biasa 5 waktu, sekarang kendor. Subuhnya mulai jam 9:30. Waduh, kan telat. Zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, ya. Maghribnya mepet sama Isya. Itu kalau nggak meeting, kalau nggak rapat bisnis, kalau rapat sampai malam, bangun subuhnya telat, harus berangkat lagi ngurus perusahaan, nggak sempet subuhnya. Ya. Awalnya sedih Bu. Aduh, saya ketinggalan sholat, tapi lama-lama lihat Allah cabut rasanya. Jadi gak ada rasa bersalah aja ninggalin sholat juga. Lihat ya, ketika sudah ngeremehin amalan, maka akan mulai meremehkan dosa.
sholat mulai diremehin, ninggalin sholat mulai biasa, nggak ikut majelis taklim dulu rutin setiap minggu minimal, sekarang belum tentu sebulan sekali. Duit tambah banyak, tapi duit tambah banyak waktu makin nggak cukup. Mungkin kita pernah ngelihat orang gajinya pas-pasan, tapi cukup waktunya ada kan? Ada dia bisa birrul walidain, ada waktu buat ngaji, ada waktu buat belajar dan mengajar, ada waktu untuk anak-anaknya. Sedangkan lihat ada orang uangnya banyak beneran Bu, tapi buat makan aja nggak sempet Bu. Betul? Boro-boro waktu buat ngaji, ya. Maka mulai dicabut tuh keberkahannya, ya. Lalu pelan-pelan ketika udah terbiasa ngeremehin amalan, lama-lama mulai terbiasa dengan dosa yang kecil-kecil, ya. Akhirnya mulai mohon maaf bercanda melewati batas dengan yang lawan jenis di kantor, genit sama sekretarisnya, dan punten Bu ya, mulai tadinya ngejaga dengan yang bukan mahram, sekarang salaman aja. Makanya tadi punten ya, kalau tadi ada yang ngajak salaman, bukan saya nggak mau, tapi saya tidak layak untuk menyentuh tangan kalian. Ya. Beneran, karena wanita itu mulia di sisi Allah, ya. Dan saya tidak layak, saya tidak semulia itu. Yang punya hak untuk itu hanya yang sudah menghalalkan kalian dengan ikatan Allah. Ya. Jadi punten ya, kalau ngikutin nafsu mah nggak cuma pengen salaman Bu. Ya. Cuman kan nggak layak ya. Kan yang punya anak-anak perempuan juga ya, Masya Allah dijaga ya, jangan sampai malah seneng anaknya dicemek-cemek orang lain ya. Beneran Bu, beli gorengan sama beli berlian bungkusnya bagusan mana? Iya, kalian wanita lebih mulia dari berlian Bu ya. Makanya Allah tetapkan peraturan ribet kan buat perempuan, pakai gamis, gak cuman kerudung, ada ciputnya, di tangan ada manset, di kaki ada kaos kaki. Betapa repot wanita kalau mau wudu. Laki-laki mah tinggal gulung celana, gulung tangan panjang, selesai. Perempuan gantungin kerudung, lepas ciput, jarum pentulnya dilepas, lepas manset, kaos kaki ya. Giliran beres dipasang lagi, jarum pentul lagi. Itu kan benda paling misterius itu. Beli sekotak pelan-pelan habis, digadoin nggak pernah. Habis melulu ya, digadoin kali ya. Balik lagi ya, maka Masya Allah, lama-lama ketika sudah terbiasa dengan dosa yang kecil, lama-lama jadi tanpa ragu untuk ngelakuin dosa-dosa yang besar. Punten, singkat cerita, akhirnya si rumah tangga ini, baik si ibunya maupun si ayahnya, akhirnya tergelincir melakukan dosa besar yang secara syariat istri diizinkan untuk menuntut cerai suaminya. Dosa-dosa besar ya. Allah macam-macam ya, perjudian, mabuk, perzinahan, perselingkuhan dan lain-lain ya. Hingga akhirnya ngerasa karena bisnis kita udah sama-sama gede, cerai aja, udah sama-sama punya duit. Ketika akhirnya tetap cerai, masalah lain ngerembet. Anak-anaknya mulai depresi karena orang tuanya pisah, akhirnya gaulnya dengan yang tidak baik, mulai kenal narkoba, ada yang kecanduan, ada yang ketangkep polisi, dan ujung-ujungnya usaha tersebut bangkrut juga ujung-ujungnya. Awalnya dari mana Bu? Dari meremehkan dosa. Bisa. Jadi jangan dianggap sekali kita ngeremehin dosa, sekali dosa tuh langsung ada petir menyambar, gempa bumi. Enggak. Demi Allah ya Bu, kita bikin dosa, dapat musibah, jatuh dari motor misalnya. Demi Allah itu pertolongan Bu. Lumayan gugurin dosa, betul? Kan kepahitan itu ujungnya dua. Kalau nggak gugurin dosa, pasti meninggikan derajat di sisi Allah. Dan kita perlu dua-duanya buat ke surga. Bisa jadi gara-gara abis dia jatuh dari motor, bikin dosa, jatuh dari motor, bersih dosanya yang tadi. Nyuri, ketangkep, dipukulin, bersih dosa nyuri. Yang lebih mengerikan apa? Nyuri terus menerus, gak ketahuan, tetap kaya sampai meninggal.
semuanya dibalas di hari akhir, kan repot. Secapek-capeknya punten Bu ya, kita dihukum masuk penjara, di penjara mah dikasih makan Bu. Hukuman Allah di hari setelah kematian kan lebih repot. Tapi kita nggak suka, betul? Sehingga setiap kali ada masalah, dan biasanya masalahnya diundang diri sendiri, apa yang lebih sibuk kita pikirin? Gimana caranya masalah ini beres? Kurang tepat. Yang harus lebih kita pikirin adalah gimana caranya gara-gara masalah ini saya jadi diampunin Allah. Punten nggak Bu? Masalah beres, masyarakat kembali suka, misalkan ya, artis aibnya kebuka, dihina satu Indonesia, sakit hati, sedih. Yang dipikirin apa? Gimana mereka cinta aku lagi kan? Padahal yang harusnya dipikirin adalah gimana caranya gara-gara ini aku diampunin Allah. Anggaplah akhirnya masyarakat cinta dia lagi, nonton dia lagi, tapi masih belum tobat-tobat, gak diampunin Allah, atau meninggal tetap silakan. Daripada misalkan seumur hidup masyarakat tetap benci, tapi tobat nasuha, meninggal, selamat tuh. Kita tuh jadi sebetulnya lebih suka penilaian Allah atau penilaian makhluk jadi. Dan makhluk mah gitu-gitu aja Bu. Ibu dikatain, monyong kamu, apa mulut ibu langsung mancung? Kieu we bibir mah. Malah yang nyebut kata monyong yang harus majuin bibir, betul? Coba nyebut kata monyong tanpa majuin bibir. Susah. Nggak rugi. Dipuji juga sama aja. Dipuji juga sama aja. Ibu, saya tanya dulu ya. Ibu suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka, tapi palsu. Nyadar nggak? Kadang kita juga suka loh sama yang palsu-palsu. Apa contohnya? Contohnya ketemu temen, terus dia berkata, ibu, kok setiap hari tambah muda ya? Menurut ibu itu asli, Bu? Tolong jelaskan secara medis gimana caranya manusia tambah muda setiap hari, coba. Tapi ibu mah percaya kan? Oh, ibu bisa aja. Pas di toilet sendirian sambil ngaca, iya juga ya. Ya. Percaya ya. Atau enggak misalkan, ibu usianya berapa sih Bu? Kok awet muda banget? Oh, bisa aja. Aku udah 52 tau Bu. Masa? Kok kayak 51,5 ya? Setengah tuh nanggung. Itu ge hati-hati. Biasanya ada udang di balik bakwan. Agar silaturahim tidak terputus, pinjam duit ujung-ujungnya. Nah, begitu ya. Hati-hati ya. Gitu-gitu aja pujian sama aja. Ibu dipuji awet muda, ada nggak berkurang umurnya gitu, tetap aja kisut ya. Dipakein solasiban, nggak mungkin, ya. Betul tidak? Bu, jangan takut jadi tua ya. Kenapa jangan takut? Nggak udah